Alhamdulillah alamin, pada hari ini saya mendapat kesempatan untuk menseminarkan apa yang telah saya laksanakan aktualisasi selama 1 bulan dan alhamdulillah inilah hasilnya Bapak Ibu, yaitu yang pertama saya ingin melaporkan aktualisasi saya yang berjudul aktualisasi nilai-nilai dasar ASN dalam optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan melalui buku panduan perencanaan di Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Jimmy Ari Putra, Ibu Bapak NTH 09, bekerja di Subbagian Perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi. Baik, terkait latar belakangnya, isu ini saya angkat berdasarkan hasil mentoring dengan mentor dan pengamatan penulis. Ditemukan isu belum efektif dan optimalnya penyusunan dokumen perencanaan dan hasil dokumen perencanaan yang belum efisien. Yang kedua, ketiadaan penyusunan dokumen yang jelas dan fleksibel terkadang jadi penghambat penyelesaian dokumen perencanaan. Yang ketiga, kondisi menyebabkan lemahnya implementasi dari berbagai program dan kegiatan yang masuk dalam perencanaan. Lalu di sini saya memiliki analisis isu, 3 analisis isu. Yang pertama, efektivitas penyusunan dokumen perencanaan yang belum optimal. Yang kedua, tidak konsistennya tugas pokok dan fungsi pegawai. Dan lalu yang ketiga, pengelolaan arsip atau dokumen yang belum optimal. Di sini saya melaksanakan memasukkan isu tersebut dalam PKL ya Pak ya. Lalu terdapat yaitu efektivitas penyusunan dokumen perencanaan belum optimal menjadi isu yang paling dominan, yaitu 17. Lalu di sini juga ada diagram fishbone-nya, ada jumlah SDM, perencanaan diri kerja yang belum optimal, metode proses pengumpulan data perencanaan masih manual, lalu mesin penggunaan tools digital dalam proses perencanaan masih minim, material belum tersedianya template atau panduan penyusunan yang jelas. Untuk kebalikannya itu efektivitas penyusunan dokumen perencanaan belum optimal. Lalu di sini saya memiliki gagasan kreatif Bapak Ibu terkait Google Site yaitu tematik. Itu singkat akronim dari perencanaan maju, hebat, dan terbaik. Dengan bentuk gagasan kreatifnya itu buku panduan perencanaan. Dan penyebab isunya yaitu jumlah SDM perencanaan yang kerja belum optimal, lalu proses pengumpulan dan perencanaan masih manual, penggunaan tools digital dalam proses perencanaan masih minim, dan yang keempat belum tersedianya template atau panduan penyusunan yang jelas yang akhirnya saya pilih untuk dijadikan gagasan kreatif saya pada aktualisasi. Baik. Di sini saya yang pertama melaksanakan kegiatan yaitu melaksanakan persiapan penyusunan rancangan aktualisasi bersama mentor dan coach. Dalam hal ini berkontribusi pada visi misi Kabupaten Sukabumi, yaitu terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya dan berkah, dengan misi nomor 4 yaitu membangun pemerintahan yang kolaboratif, profesional dan akuntabel. Kaitan agendanya yaitu mengenai kaitan agenda 3-nya yaitu kompetensi dan profesionalisme manajemen ASN dengan mencantumkan nilai berakhlak yaitu berbasis pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Tahap kegiatannya yang pertama menentukan identifikasi isu yang akan diangkat dengan kerja dengan output saya yaitu dokumentasi dan tabel identifikasi isu di bab 3. Lalu hambatannya banyak isu yang muncul namun sulit menentukan prioritas. Yang dengan solusi yang saya tekankan itu menggunakan metode perumusan isu fishbone. Lalu yang tahapan kedua menentukan output atau gagasan kreatif rencana aktualisasi dari identifikasi isu yang diangkat dengan output dokumentasi dan gagasan kreatif di bab 3. Lalu hambatannya ini referensi atau contoh gagasan kreatif. Lalu solusi yang saya dapatkan itu mencari referensi yang tepat dari aturan resmi atau kaidah hukum yang berlaku. Lalu yang ketiga, tahapan ketiga dalam kegiatan melaksanakan persiapan yaitu melaksanakan coaching, pendampingan bersama Bapak Coach dan Widya Iswara dengan output dokumentasi kegiatan coaching. Lalu hambatannya proses coaching hanya terbatas pada metode online atau daring sebelumnya. Lalu solusi perlu adanya coaching atau tambahan atau waktu lebih dari dalam sesi 1 kali sesi coaching. Next. Di sini evidensinya yaitu saya melaksanakan bimbingan mentoring dengan mentor saya Bapak Surya di SIP, lalu dengan identifikasi isunya, lalu terkait gagasan kreatif dan juga masukan dari beliau terkait gagasan kreatif, dan yang terakhir di sini ada terkait selama proses coaching kita dan juga seminar. Lalu yang kedua tahap kegiatannya itu penyusunan buku panduan dokumen perencanaan. Dalam kontribusi visi misinya ini tetap dengan misi nomor 4 yaitu membangun pemerintahan yang kolaboratif dan profesional, namun dengan kaitan agenda 3-nya profesionalisme dan perjalanan kinerja ASN, nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan,
akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, mengumpulkan referensi dokumen-dokumen perencanaan, outputnya di drive, penyimpanan dokumen perencanaan. Dengan hambatan referensi dokumen, seringkali arsipnya tidak ada atau hilang. Yang kedua, solusinya sistem penyimpanan arsip dokumen perencanaan lebih ditingkatkan. Lalu yang tahapan keduanya, menyusun buku panduan perencanaan dengan mengacu pada draft atau kaidah hukum yang berlaku. Dengan output Linky Docs, yaitu buku panduan, hambatannya kesulitan menerjemahkan kaidah hukum ke dalam bahasa panduan, perlu adanya validasi dan pemahaman lebih terkait kaidah hukum. Lalu yang tahapan ketiganya melaksanakan digitalisasi buku panduan perencanaan dengan output link design dan dokumentasi e-buku. Hambatannya beragamnya format dokumen sumber yang sulit dikonversi secara konsisten. Solusinya standarisasi format input dokumen sebelum digitalisasi. Di sini saya memiliki evidensinya Pak. Yang pertama di link di drive perencanaan saya yang telah saya susun dengan rekan-rekan juga di perencanaan. Lalu di sini saya ada buku panduan perencanaannya secara e-book dan linknya nih Pak. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan sosialisasi buku panduan perencanaan dengan kontribusi visi misi di misi nomor 4 yang tetap, yaitu membangun pemerintahan yang kolaboratif, profesional dan akuntabel. Kaitan agenda tiganya mengenai profesionalisme dan efektivitas efisiensi kinerja KSN dengan nilai berakhlaknya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Lalu tahapan kegiatan yang pertama yang setelah dilaksanakan dalam sosialisasi yaitu mempersiapkan kegiatan sosialisasi dengan output undangan sosialisasi dan absen peserta. Hambatannya yaitu undangan atau dokumen administrasi lain terlambat diproses. Solusi menyusun timeline administrasi yang jelas dan mengingatkan pihak terkait sejak awal. Lalu tahapan keduanya melaksanakan kegiatan sosialisasi, outputnya dokumentasi dan video kegiatan sosialisasi. Hambatannya metode penyampaian kurang menarik sehingga peserta kurang fokus. Solusi menyederhanakan dan menyesuaikan metode serta menggunakan metode interaktif. Diskusi dan tanya jawab, dokumentasi saran dan Linky Docs, pertanyaan. Hambatannya diskusi atau tanya jawab memakan waktu yang lebih lama dari yang dijadwalkan dan solusinya menetapkan batas waktu untuk setiap pertanyaan atau sesi diskusi. Next, di sini saya memiliki undangan secara online ya Pak Bu di grup perencanaan dan keuangan. Lalu di sini ada daftar grup peserta. Di sini saya melaksanakan dokumentasi sosialisasi dengan saran serta videonya ini. Dan ini link daftar pertanyaan sosialisasi. Tahap keempat kegiatan yang saya laksanakan yaitu implementasi penggunaan buku panduan pada proses penyusunan dokumen perencanaan. Kontribusi visi misi terwujudnya Kabupaten Sukabumi maju berbudaya dan berkah. Misinya tetap di membangun pemerintahan yang kolaboratif, profesional dan akuntabel. Kaitan agenda tiganya yaitu terkait integritas dan peningkatan kompetensi ASN dengan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaborasi. Persiapan yang pertama tahapan kegiatannya yaitu persiapan implementasi dengan output dokumentasi dan desain pembatik. Lalu siklus hambatannya siklus perencanaan sudah berjalan sehingga waktu persiapan implementasi menjadi singkat. Yang ke solusinya menyusun timeline persiapan yang realistis dan prioritas. Di sini tahapan kegiatan keduanya penerapan unit kerja, outputnya dokumentasi dan hasil survei di form. Hambatannya kurang akses dokumen digital, perangkat lunak atau template panduan. Solusinya menyediakan repositori digital dan akses dokumen yang mudah. Lalu yang ketiga kegiatannya monitoring penggunaan buku panduan perencanaan, outputnya dokumentasi dan hasil survei di form. Hambatannya dokumen yang disusun sering tidak sesuai format, alur atau prosedur yang ditetapkan. Solusinya menyampaikan kembali pentingnya penggunaan panduan melalui sosialisasi internal. Di sini ada evidensinya juga ya Pak pembatik yang setelah saya buat, lalu proses implementasi dan juga di sini juga ada form terkait materi apa yang membantu dalam penerapan serta perasa buku panduan itu harus diperbarui dan digunakan. Yang terakhir yaitu kegiatan evaluasi terhadap hasil buku panduan yang dibuat. Kontribusinya yaitu misi nomor 4 juga Pak, membangun pemerintahan yang kolaboratif, profesional dan akuntabel. Kaitan agenda tiganya profesionalisme dan peningkatan kualitas kerja ASN. Nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Tahapan kegiatannya melaksanakan bimbingan evaluasi internal bersama pimpinan. Lalu dokumentasi bimbingan, keputusan atau arahan pimpinan tidak ditindaklanjuti dengan perencanaan
rencana aksi yang konkret, solusi menyusun rencana tindak lanjut dengan tanggung jawab. Lalu tahapan kegiatan keduanya menganalisis hasil evaluasi dengan output di docs analisis komprehensif. Hambatannya evaluator mengalami kesulitan membedakan mana yang kesalahan penerapan dan mana yang kesalahan penyusunan panduan. Solusinya meminta penjelasan dari penggunaan mengenai pemberian panduan. Tahapan ketiganya tindak lanjut dalam merevisi panduan, outputnya panduan dan implementasi serah terima. Lalu hambatannya regulasi, perencanaan sering mengalami pembaruan sehingga panduan harus disesuaikan. Solusinya mengkonsultasikan perubahan dengan bagian hukum atau perundang-undangan. Di sini saya ada referensi ya Pak dengan buku panduan ini yang sedang saya buat. Terkait panduan penyusunan dokumen perencanaan dan juga link di doc terkait analisis komprehensif. Di sini kapan capaian aktualisasinya? Di sini selama saya 10 bulan atau 40 hari melaksanakan 5 kegiatan dengan total 75 aktualisasi per mata pelajaran. Di sini juga tentang isu yaitu ada peningkatan terkait pemahaman mencapai 15,06%. Angka peningkatan yang signifikan ini menegaskan bahwa gagasan kreatif buku panduan penyusunan dokumen perencanaan adalah solusi yang tepat dan berhasil dalam mengatasi isu efektivitas penyusunan dokumen perencanaan belum optimal di Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi. Terkait kemanfaatan gagasan kreatifnya yaitu mungkin tidak saya banyak dijelaskan. Yang pertama memperjelas bagi peserta memperjelas penyusunan isi buku bagi peserta dapat mempermudah penyusunan struktur yang lebih sistematis. Lalu yang manfaat bagi instansinya itu tersedia buku saku perencanaan sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan dan sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perencana. Manfaat bagi masyarakat lebih mudah memahami arah dan prioritas pembangunan dengan mengetahui tujuan pembangunan serta memahami program prioritas pemerintah. Dan ini tindak lanjutnya, kita ada 3 kegiatan yaitu penambahan jumlah SDM berencana, yang kedua membangun sistem pengumpulan data berbasis digital, yang ketiga peningkatan literasi digital pegawai perencanaan dan operator unit. Dengan deskripsi kegiatannya membuka rekrutmen, menambah staf, lalu dengan para pihak di sekretaris DPRD, kepala bagian bangunan kepegawaian, sumber yang dibutuhkan dokumen regulasi resmi serta rapat koordinasi. Yang kedua mengganti formulir manual dengan Google Form terkait sistem pengumpulan data berbasis digital. Yang dibutuhkan yaitu laptop, akses internet dan atau akses domain instansi. Lalu yang ketiga peningkatan literasi digital pegawai perencanaan dan operator unit dengan deskripsi kegiatannya pelatihan pengolahan data. Lalu yang sumber yang dibutuhkannya laptop, akses internet, akses domain instansi.